Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bangka, Abang Eka di channel Remaja Videographer. Tentunya masih membahas seputar gut anxiety psikomatis atau asam lambung yang disertai dengan kecemasan berlebihan. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezeki yang lancar. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa teman-teman, sebelum Bangka lanjutkan ke topik pembahasan, alangkah baiknya Bangka ingatkan buat teman-teman yang belum subscribe dan baru menemukan channel Bangka, alangkah baiknya untuk teman-teman bantu subscribe agar channel Bangka ini bisa berkembang dan bisa membantu teman-teman yang lain di luar sana, dan sebagai amal jariah teman-teman juga buat teman-teman yang sesama penderita gangguan gut anxiety atau asam lambung yang disertai dengan kecemasan berlebihan, dan bisa membantu teman-teman yang lainnya di luar sana tentunya teman-teman. Di kesempatan sore hari ini seperti biasa Bangka ingin menyampaikan beberapa hal mengenai bagaimana cara mengatasi atau mengurangi kecemasan penderita asam lambung, rasa was-was yang selalu muncul saat kita ingin melakukan aktivitas tentunya teman-teman. Mungkin di sini buat teman-teman yang baru mengalami atau baru merasakan gitu teman-teman, atau pertama kali dalam proses pemulihan, itu mungkin teman-teman untuk melakukan aktivitas itu sedikit khawatir, was-was pasti ada teman-teman. Itu yang Bangka rasakan sendiri seperti itu gitu teman-teman. Gimana rasa keliengan, pusing, khawatir, terus pokoknya bercampur aduk gitu teman, rasa tidak nyaman, selalu berpikir kita tuh tidak akan mampu untuk melakukan apa-apa gitu teman-teman. Itu kita udah mengejudge diri kita seolah-olah kita itu makhluk yang lemah gitu teman. Saat kita sudah dibantai habis-habisan, mental kita dengan 1000 sensasi yang datang 1000 berganti gitu teman, itu membuat kita tidak pede gitu, tidak, kepercayaan diri kita itu hilang seiring berjalannya waktu. Lama-lama kita cuma baring saja gitu, dengan berbaring, jangankan berbaring, untuk berdiri melakukan aktivitas sekedar kita untuk ke kamar mandi kadang aja keliengan gitu teman. Kita selalu berpikir baring dan berbaring gitu teman. Itulah yang kita rasakan waktu Bangka rasakan gitu ya, waktu mengalami gut anxiety psikomatis itu pengennya ya berbaring gitu teman. Karena apa ya, takut gitu teman, mau berdiri itu udah rasa sempoyongan, keliengan masih muncul gitu. Tapi Bangka berusaha gitu teman, berpikir juga sampai kapan Bangka seperti ini gitu teman ya, sampai kapan harus berbaring seperti ini gitu. Saatnya ya bangkit juga gitu teman. Kita kan perlu beraktivitas, makhluk sosial gitu, kita tuh perlu bersosialisasi gitu teman-teman. Jadi Bangka berinisiatif gitu teman-teman ya, walaupun rasa keliengan itu pasti ada gitu, rasa semboyongan nggak nyaman dalam tubuh Bangka waktu beraktivitas itu ya, Bangka paksakan gitu teman-teman, dan alhamdulillah gitu teman-teman. Anehnya sih betul-betul aneh gitu teman, ketika kita lawan gitu, maksudnya kita tahankan saja gitu teman-teman, nanti lama kelamaan sehari nanti ada rasa semboyongan gitu kan, nanti besoknya kita mencoba beraktivitas lah kembali gitu teman, nanti udah mulai berkurang gitu teman-teman. Yang awalnya semboyongan tuh dalam resentivitas gitu teman, beruntun-untun gitu teman-teman, nanti dari kedua semboyongan nanti udah nggak lagi gitu. Caranya gimana ya, kita cukup menenangkan, memberikan sugesti ke dalam tubuh kita atau dalam pemikiran kita gitu teman, ini nggak apa-apa, ini nggak apa-apa, ini seperti ini gitu. Kita kan membiasakan sesuatu yang dulunya kita hanya di ruangan, hanya kita berbaring, itu memang butuh proses gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman jangan selalu mengejat semua, ini nggak bisa gitu. Bisa teman-teman, kalau kita ada kemauan pasti bisa. Jangan teman-teman hiraukan kata orang, kata ini, kata itu gitu teman. Kita itu harus fokus dari penyembuhan kita gitu teman. Apalagi kamu manja gini-gini, dia nggak mengerti teman-teman. Yang mengerti hanya orang-orang yang mengalami gangguan gut anxiety psikomatis gitu, yang paham orang-orang itu gitu teman. Tapi kalau teman-teman untuk mencoba memberi paham kepada orang-orang yang tidak pernah mengalami seperti kita, ini kita seperti dibilang halusinasi.
yang lebay lah, yang manja lah gitu. Selalu dibilang seperti itu teman, selalu dibilang ah kamu ini penyakitan lah gitu. Itu membuat mental kita malah makin down. Nanti kita perasaan kita sensitif teman. Saat kita mengalami gangguan anxiety psikomatis itu bawaannya kita itu sedih ya gitu teman. Itu yang Bangka rasakan gitu. Bangka ini bercerita sesuai dengan pengalaman Bangka gitu teman-teman. Jadi mungkin kalau teman-teman merasa berbeda apa yang teman merasakan, kan di sini kan lain orang, lain metabolisme tubuhnya lain juga penyembuhan proses lamanya, ada yang cepat, ada yang butuh lama gitu. Jadi di sini Bangka sharing itu sepengalaman Bangka gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman mungkin yang merasakan yang sama seperti yang Bangka rasakan, mungkin ada berbeda sedikit, itu kesimpulannya sama aja gitu teman. Yang harus kita latih kitanya aja. Kita kalau mau sembuh ya dari diri kita gitu. Kita mau fight enggak gitu teman, atau kita mau pasrah aja gitu teman, memberikan beban, jadi beban keluarga, anak istri terbebani, kan itu menjadi pemikiran kita lah lagi ke depannya, waduh gimana gitu teman. Jadi kalau teman-teman bikin semangat ya, lihatlah keluarga kita yang harus kita nafkahi, selain gitu kan teman, lihatlah anak kita, lihatlah ke depannya masih panjang gitu teman-teman. Makanya kita memberi semangat kita gitu. Makanya untuk melawan was-was, rasa kecemasan saat beraktivitas itu, gunakan spirit itu teman-teman, motivasi yang membakar semangat kita. Istilahnya ya, ada anak-anak kita, keluarga kita yang harus kita nafkahi, ada yang harus kita rubah dalam ekonomi setelah sekian lama kita terpuruk, tidak bisa apa-apa, kurang produktif gitu teman. Itu yang menjadi motivasi kita untuk sembuh. Dan teman-teman latih terus gitu, sekedar keluar, latih terus. Nanti was-wasan pasti ada teman-teman. Aduh, selalu berpikir gitu, nanti kalau ke depan sana jatuh di jalan gimana, naik motor nanti di sana pingsan gimana, itu selalu was-was, selalu ada gitu teman-teman. Tapi usahakan gitu teman, waktu teman-teman melakukan seperti itu tidak terjadi apa-apa, itu menjadikan motivasi teman-teman ke depannya. Oh, kemarin saya gitu melakukan aktivitas nggak masalah gitu, kemarin pergi ke sana walaupun sempoyongan parah, walaupun di sana badan oleng nggak karuan, tapi masih bisa pulang ke rumah gitu teman-teman. Itu menjadikan motivasi kita. Itu hanya ya respon mental kita, tersaraf kita, otak kita yang selama ini terserang panic attack gitu teman-teman. Panic attack yang selalu memberikan sinyal bahaya bagi tubuh kita gitu teman-teman. Makanya kita dilarang beraktivitas ke sana sini tuh karena apa, pemikiran bawah sadar kita yang selama ini terserang 1000 sensasi yang diakibat asam lambung, asalnya kemana-mana, mengganggu sistem saraf kita. Itu teman-teman, makanya kita harus melatih saraf kita gitu, motorik kita istilahnya gitu, untuk melakukan aktivitas biar kita bisa beraktivitas dengan normal seperti dulu lagi gitu. Dan alhamdulillah Bangka seperti itu juga teman-teman. Saat mengalami panic attack di luar gitu tuh dulu pengen cepet pulang. Kalau Bangka sekarang tidak, waktu dalam penyembuhan langsung tidak pulang gitu. Bangka tenangkan, relax, oh ini nggak apa-apa, tenang, dan alhamdulillah ya reda aja, begitu aja, hilang aja gitu teman. Itu ya sebuah respon tubuh kita atau otak kita bahwa kita itu ya sedang lelah, kurang air, telat makan gitu. Jadi wajar aja teman, jangan pernah berpikir wah ini nggak sembuh, ini selalu ada efek, udah mandang ini kok masih itu malah membuat mental kita semakin down, malah bikin ngejudge kita itu penyakitan gitu yang nggak bisa sembuh. Teman-teman jalannya aja. Jadikan kadang asam lambung ini kita harus 1000 sensasinya kita harus jadikan sahabat, kadang kita harus lawan, kadang kita harus berjalan seiringan gitu. Nikmati aja teman-teman, selama tidak membahayakan jiwa kita, tidak membuat fatality gitu teman-teman. Itu pesan Bangka, itu lakukan saja gitu teman-teman. Yang tahu kondisi tubuh teman-teman kan diri masing-masing gitu teman-teman. Jadi usahakan kalau masih bisa ya lakukan, kalau tidak bisa ya istirahat dulu, nanti coba lagi. Yang penting jangan patah nyerah gitu teman-teman. Pasti dibalik kita berusaha. Bangka yakin teman-teman yang lagi mengalami gangguan anxiety separah apapun teman-teman, pasti ada kesembuhan teman-teman. Bangka itu waduh parah kali teman-teman, dari ujung kaki ke ujung kepala merasakan semua yang rasanya pegel-pegel yang nggak karu-karuan. Pokoknya enaknya waktu tidur aja gitu teman-teman.
Mungkin cukup sekian video dari Bangka. Apabila ada pertanyaan dari teman-teman, silakan komen di bawah. Insya Allah Bangka langsung kasih respon, bales. Karena saat kita mengalami gangguan gangguan sensitif psikomatis, itu pertanyaan itu dijawab itu menjadi sesuatu yang melegakan bagi kita yang mengalami anxiety gitu teman-teman. Jadi Bangka semaksimal mungkin untuk disibukan Bangka untuk membalas teman-teman. Mungkin dari teman-teman lain yang merasakan sama, ada teman-teman kita yang bertanya Bangka tidak sepenjawab, bisa teman-teman bantu untuk jawab juga teman-teman. Kita di sini untuk sembuh bersama gitu, untuk berbagi gitu teman-teman. Semoga menjadi amal jariah teman-teman dan selalu diberikan rezeki atas semua yang teman-teman lakukan dan membantu teman-teman yang lain tentunya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.